Apa kalian tahu cybercrime itu apa? Cybercrime adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis cybercrime seperti yang kita ketahui di zaman sekarang banyak sekali kejahatan cyber dengan berbagai motif atau jenisnya. Ada beberapa jenis cybercrime seperti 1. Penipuan phishing, 2. Peretasan, 3. Cyberstalking, 4. Cyberbullying, 5. Pencurian data, 6. Penyebaran malware, 7. Serangan DOS, 8. Cybersquatting, dan yang ke-9 cyber warfare. Sejarah cybercrime. Awal mulanya, cybercrime pada tahun 1960-an, para peretas mulai mencoba membobol jaringan komputer. Beberapa melakukannya untuk sensasi mengakses jaringan keamanan tingkat tinggi, tetapi yang lain berusaha untuk mendapatkan materi rahasia yang sensitif. Perkembangan cybercrime pada tahun 1970-an, virus komputer pertama kali muncul. Virus komputer ini menyebar dengan cepat melalui perangkat lunak yang terinfeksi. Pada tahun 1980-an, cybercrime melalui perkembangan pesat disebabkan oleh banyaknya orang yang menggunakan komputer dan internet. Pada tahun 1990-an, cybercrime menjadi ancaman serius bagi masyarakat global. Kemajuan cybercrime pada tahun 2000-an, cybercrime menjadi semakin kompleks dan canggih. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya metode dan teknik baru yang digunakan oleh para pelaku cybercrime. Salah satu metode baru yang digunakan adalah phishing. Selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab cybercrime. Faktor penyebab cybercrime ada 7. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keempat, motif ekonomi. Yang kelima, motif politik. Yang keenam, perkembangan teknologi informasi. Dan yang ketujuh, globalisasi. Kemudian ada modus cybercrime. Ada 4 modus cybercrime yang banyak dilakukan oleh para penjahat, yaitu 1. Farming, 2. Sniping, 3. Money mule, 4. Social engineering. Lalu kita akan membahas kasus cybercrime yang terjadi di Indonesia. Menurut data IMP Robinopsnal, Bareskrim Polri menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan cyber sejak 1 Januari hingga 22 Desember 2022. Seluruh satuan kerja di Bareskrim Polri dan Polda di Indonesia melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan cyber, yaitu 3.709 perkara. Kemudian ada juga kasus-kasus yang terjadi di luar negeri, yaitu ada beberapa jenis kasus kejahatan cybercrime yang paling umum terjadi di luar negeri seperti phishing, ransomware, carding, dan cracking. Faktor-faktor yang membuat meningkatnya kejahatan cyber di luar negeri antara lain: 1. Bertambahnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital. 2. Semakin canggihnya teknologi dan metode kejahatan cyber. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan keamanan cyber. Selanjutnya ada penanganan cybercrime. Berikut ini adalah beberapa penanganan cybercrime. Yang pertama, modernisasi hukum pidana. Yang kedua, pelatihan aparatur penegak hukum. Yang ketiga, peningkatan keamanan jaringan komputer. Yang keempat, kesadaran publik. Dan yang kelima, kerjasama internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE adalah suatu peraturan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur berbagai aspek terkait dengan informasi dan transaksi elektronik serta teknologi informasi secara umum. Dengan tujuannya untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, terpercaya, dan teratur, sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Salah satu manfaatnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Dalam Undang-Undang ITE juga memiliki beberapa jenis tindakan cyber, di antaranya 1. Menyebarkan video asusila, 2. Judi online, 3. Pencemaran nama baik, 4. Berita bohong, 5. Pemerasan dan pengancaman, 6. Ujaran kebencian, 7. Teror online. UU ITE juga memiliki beberapa dampak negatif yang biasa kita temui, di antaranya
1. Membatasi kebebasan berpendapat, terutama dalam beropini dan memberikan kritik. Yang kedua, kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam bahkan bertolak belakang.